Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa man tabi'udah wa man nasara wa walah. Faya ibadallah usikum menafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi nazzal furqana ala 'abdihi liyakuna lil alamina nadhira. Shadaqallahul adzim. Bersyukur kepada Allah atas karena nikmat hidayah, taufik, inayahnya. Semoga kita didawamkan dan juga mendapatkan keberkahan dari mengaji kitab fikih, memakai kitab Fathul Qarib Imam al-Alamah Syekh Abu Suja al-Asfahani rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini. Salawat serta salam semoga selalu kita sanjungkan ke junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadapan kita dimasukkan umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga mendapatkan syafaat beliau nanti di yaumil qiyamah. Sebelum memasuki kajian kitab, marilah kita tawasulan ke junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi, dan juga tidak lupa marilah kita berkirim hadiah Fatihah ke musannif kitab Imam Abu Suja al-Asfahani rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Abtadi wa tegese ngawiti sapa ingsun bismillah kelawan nyebut asmane Allah Ar-Rahmani kang mau welas asih ing donya lan akhirat, Ar-Rahimi kang mau welas asih ing akhirat. Loko faslun utawi fasal iku fi wurudil wudu'i ing dalam fardu-fardune wudu. Di dalam kitab Fathul Qarib ini kita kemarin membahas mengenai toharah, kitab toharah. Di dalam kitab toharah ada fasal. Fasal yang ketiga ini fi wurudil wudu ing dalam fardu-fardune wudu. Wahwa utai wudu iku bidomil wawi kelawan di domah wawunya fil ashari ing dalem kang kuncoro terkenal iku ismun jeneng lil fi'li bagi satu perbuatan. Wahwa utawi al murad kang den maksud una ing kene bi fathil wawi kelawan di fathah wawunya. Kalau wawunya di fathah berarti bacaannya al wadu iku ismun nama lima maring opo ya tawaddu kang wudu sapa man bihi kelawan mah. Jadi alat untuk wudu kalau wadu artinya. Wa istamilul awwalu mongko ngandungi opo kang pertama iku ala ing atase furudin pira-pira fardune wa sunanin lan pira-pira sunai. Jadi kalau wudu itu kandungannya adalah fardu-fardu dan juga sunah-sunah di dalam wudu. Wadakaro mongko nuturake ngono sapa musannif pengarang kitab al-furudo ing pira-pira fardune fi qaulihi di dalam pangucape musannif pengarang kitab. Pangucape piye? Wa furudul wudu'i utawi pira-pira fardune wudu iku sittatun 6 asyain sawiji-sawiji. Jadi fardunya wudu itu ada 6. Ahadua sawijine 6 iku an-niyatu yo niat. Jadi fardu yang pertama itu adalah niat. Wa haqiqatu utawi hakikate niat syar'an secara syariat iku qasdu syai' muqtarinan bi fi'lihi. Nujune sawiji muqtarinan yang dicocokkan, disesuaikan bi fi'li kelawan perbuatane man. Fa in turahi lamun den peliharaan humaring perbuatane sumia azman sengojo. Lah dari kesengajaan inilah terjadilah niat. Watakunu mongko ono opo niat
Kalau tanpa ada kesengajaan berarti itu bukan niat. Jadi niat itu landasan utamanya adalah sengaja, azman itu tadi. Kapan itu terjadi? Inda tatkalane ghusli awali juz'in minal wajhi, ketika pertama kali mengusap bagian pertama dari wajah. Ayat tegese muktarinatan, yang disesuaikan bidalikal juz'i kelawan mengkono-mengkono bagian, la bijami'ihi, bukan ketika membasuh ke semua wajah, wala bima qoblah, bukan sebelumnya, wala bima ba'dah, bukan sakwise wajah. Jadi ketika usapan yang pertama di bagian pertama, yaitu mengenai wajah, bukan keseluruhan dan bukan setelahnya atau sesudahnya. Bagaimana caranya wudu? Wayanwi, supaya niat sopo mutawati wong kang wudu inda ghasli ma dzukira, ketika membasuh apa yang pertama kali disebutkan itu tadi. Raf'a hadasin min ahdasihi, jadi ngucap ke ngangkat hadas min ahdasihi, jadi niat menghilangkan hadas min ahdasihi. Begitu cara niatnya. Auyanwi utawa niat istibahata muftakilin ila wudu'i, berniat untuk membolehkan apa yang dibutuhkan untuk wudu. Auyanwi utawa niat fardul wudu, ya, ataupun cukup dengan mengucapkan fardul wudu. Au utawa ngucap ke niat al wudu faqat kelawan wudu bloko. Nah, cukup mengucapkan niat wudu. Wat toharoh utawa sesuci anil hadasi, saking hadas. Kalau niat sesuci di sini harus disertai dengan ucapan hadas. Failam yakul, lamun durung ngucap anil hadas, lam yasih, durung sah opo niat. Jadi harus diucapkan anil hadas. Wa inna walamun niat ngono sapa mutawati mayu tabaru kang dianggap min hadi niat, saking ikilan niat, wasaroka, dan menyertakan di dalam niat itu ma'ahu, ma'ahu, jadi menyertakan di dalam niat itu ma'ahu, serta niat an niyata tanadufin, niat ngeresi'i al tabarrudin utawa menghilangkan, soha wudu'uhu, mongko sah wudu'nya. Jadi ketika niat wudu itu disertai dengan niat untuk sesuci, menghilangkan izalah kotoran yang ada di tangan atau wajah, sudah sah wudunya. Wasani tawi fardune wudu kang kaping pindho, yang ada 6 tadi. Yang kedua adalah ghuslu jami'il wajhi, basuh sekabehane wajah. Sekarang kita bahas mengenai batasan-batasan wajah. Wahadduhu tawi batasane wajah, tulama baina manabitis sa'ri roksi, sepanjang antara manabitis sa'ri roksi, tumbuhnya rambut kepala. Jadi mulai tumbuhnya rambut kepala sini, ini yang namanya wajah, sampai mutar sampai tuknun sini. Ghaliban kelawan den menangake, wa akhiruha lil lihyai, lihyah ini. Jadi akhirnya, terakhirnya adalah lihyah ini. Lihyah itu jenggot. Wa ma adomani, dan di antara jenggot itu ada adomani, tulang 2. Yang butuh, yang tumbuh alaihi maing atase adomani, tulang 2, al asnan asufla, gigi-gigi yang pertama. Jadi di sini itu berarti gigi geraham yang pertama, yang di dalamnya ada giginya, itu batasannya. Wa yastami'u lan ngumpul muqaddimuhuma, nah, depannya fituh nih. Nah, depannya ini ngumpul sampai pada duhun. Duhun itu adalah dagu. Wa muakhiruhuma, dan akhirnya fil uduni, nah, sampai telinga. Wahadduhu, dan batasan ardon, nah, yang terlihat batasnya mana? Berarti ini sampai lihyah ini terus sampai ke depannya duhen, dan akhirnya adalah telinga. Wah, ardon, ardon itu yang terlihat mabaina udunaini, ya, di antara 2 telinga, berarti ardon yang terlihat di antara udunaini. Wa idza kana alal wajhi opo sya'run, jika di atas wajah itu ada rambut, khafifun kang tidak lebat, au kasifun utawa lebat, wajib mongko wajib
isolal ma'i, ya wajib untuk dialiri ma ilahi maring sa'run khafifun. Jadi kalau seandainya di wajah ini ada rambut yang tidak lebat ataupun lebat, maka wajib baginya untuk dialiri ma'al basyaroti, serta basaroh kulit di balik rambut itu, allati tahtahu, yang mana ada di baliknya, di belakangnya rambut. Wa malikhiyatu rajuli, adapun jenggote wong lanang, al kasifah yang lebat, ilam yarol mukhatab, lamun durung ningali sapa mukhatab bi basyarotaha, ing kulitnya, jika jenggotnya seorang laki-laki dan tidak terlihat oleh orang yang diajak bicara kulit di balik jenggot itu, min khilaliha, sangking khilalnya, yakfi, mongko cukup, ghasla dhahiriha, cukup dibasuh dhahiriha, yang terlihat saja, yang enggak terlihat ya sudah, enggak diwajibkan. Bi khilafil khafifah, nah, sebaliknya yang tidak lebat, wahia utawi basaroh mayarol mukhatab, yang mana basarohnya terlihat oleh orang yang diajak bicara, terlihat basarotaha, yaitu kulit di baliknya yang tidak lebat pasti terlihat kulit di baliknya. Fayajibu, mongko wajib, isolal ma'i, wajib baginya untuk mengaliri air, li basarotiha, bagi kulit di baliknya rambut atau lihyah, wa bi khilafi lihyatin, dan sewali jenggote imroatin, seorang perempuan, khunsa utawa waria, fayajibu isolal ma'i, mongko wajib ngaliri banyu, libasatotihima, bagi kulit keduanya. Ya, kalau mengenai jenggotnya perempuan ataupun jenggotnya seorang waria, ada yang mempunyai jenggot seorang perempuan tapi pasti nggak lebat, maka wajib baginya untuk mengaliri air di balik jenggot itu. Walau kasifah, lamun tebal, kalaupun mempunyai jenggot tebal, maka ya tidak wajib baginya untuk membasuh kulit di balik jenggotnya bagi seorang perempuan dan seorang waria. Wala budda ma'a ghasril wajhi, mongko wajib serta ghasril wajhi, ketika membasuh wajah, min ghasri juz'in, saking basuh bagian minar roksi, dilebihkan ini wajib untuk dilebihkan, sehingga membasuh sebagian dari kepala. Membasuh sebagian dari kepala itu menjadi wajib ketika membasuh muka. Dilebihkan ikhtiyat menurut Imam Syafi'i. Wa rukbah itu ya dibalik atau di belakang. Wa matah taduhni, dan juga di paling baliknya, dari paling atasnya itu dilebihkan sampai terkena bagian kepala. Di bawahnya itu juga dilebihkan, matah taduhni, bagian bawah dari dagu dilebihkan sedikit, ikhtiaton menurut Imam Syafi'i. Lalu asalis utawi min furudil wudu asitah, dari fardu-fardu wudu yang 6 itu tadi, yang ketiga asalis iku ghuslul yadaini ilal mirfaqaini, basuh kedua tangan sampai kedua siku. Bagaimana yang tidak mempunyai siku? Failam yakun lahu mirfaqoni, lamun durung duweni siku, ada orang yang tidak mempunyai siku, utubiro, mongko dianggap qadruhuma, ya wes, dianggap dia itu sudah melaksanakan basuh mirfaqo ini, karena memang dari sononya tidak diberi siku. Wayajibu, mongko wajib, ghusla ma'alal yadaini. Nah, ketika membasuh tangan ini wajib juga membasuh apa saja yang ada di tangan. Bukan berarti jam atau apa yang dipakai, bukan, bagian dari tangan itu. Min saktin, dari rambut, wasal atin, uji-uji, wa asbain, dan juga jari zaidatin, tambahan. Kadang-kadang kita mempunyai jari kelingking 2, itu wajib juga untuk dibasuh, bukan jari kelingking aslinya yang dibasuh, tapi kelingkingnya ada yang 2. Ada sebagian orang yang cacat mempunyai 2 jari kelingking. Wadhafitin, dan juga membasuh kuku. Wayajibu izalata matahtaha, dan wajib menghilangkan apa yang ada di balik kuku, min wasahin, sangking kotoran, yamna'u, kang nyegah opo wasah, usulal ma'i, mengalirnya air.
diwajib untuk dihilangkan kotoran di balik kuku. Karena apa? Ditakutkan ketika dia membersihkan kuku, airnya tidak bisa masuk di baliknya kuku karena terhalang oleh kotoran. Watopi utawi fardune wudu kang kaping 4 min furudil wudu saking fardune wudu yang keempat. Atopi iku maskuba diroksi, ngusap sebagiannya kepala. Ngusap sebagian kepala ini mindakatin sangking laki-laki, wa unsalan perempuan, wa khunsa dan juga waria, au maskuba di sya'rin utawa ngusap sebagiannya kepala, rambut. Ba'du roksi itu artinya sebagian dari rambut. Maskuba di roksi bukan semuanya tapi sebagian. Au maskuba di roksi fi haddi roksi di dalam batasannya roksi, artinya tidak pada rambut yang ada di ujung, yang rambutnya panjang, tapi had roksi semasa masih di bagian kepala walaupun dengan satu usapan. Menurut Imam Syafi'i sudah sah. Wala tata'ayyan mongko tidak den tentokake opo aliyadu lil maski. Jadi batasannya ataupun ukurannya bukan tangannya. Bal yajuzu bi khirqatin, tetapi boleh hanya dengan satu carik, satu usapan, wa ghairi halan sakliyane satu usapan. 3 juga boleh, lebih baik. Walau gusila lamun den basuh rok sahu kepalane mutawaddi badlun maskiha, sebagai ganti ngusape sya'ar, dibasuh juga enggak apa-apa, jaza mongko wenang. Walau di alamun den delehake ya duhu tangane almablulah kang basah, walam yuhatikha lamun durung gerak ha ing tangan, gerak ke tangan iku jaza wenang. Lah kalaupun dibasuh juga boleh, tapi ojo dibasuh sampai kelunyup, cukup tangannya dibasahi lalu diletakkan di kepala. Walaupun tidak digerakkan sudah menjadi sah, boleh. Nah itu salah satu dari fardune wudu, yaitu yang keempat maskuba diroksi. Wal khamis min furudil wudu, yang kelima fardul khamis, fardu yang kelima min furudil wudu iku ghuslut rijlaini ilal ka'baini. Tadi mirfaqo ini tangan, sekarang ka'bain. Ka'bain itu adalah mata kaki. Ghuslut rijlaini, basuh kedua kaki, ilal ka'baini maring kedua mata kaki. Ilam yakun mutawaddi, lamun durung ono mutawaddi iku labisan gawe. Jadi wajib untuk membasuh kedua kaki selama dia tidak memakai lil khufaini, yaitu sepatu loro. Fain kana labisahuma, lamun ono sapa mutawaddi iku labisahuma gawe karone khufaini sepatu, wajib alai maskul khufaini, mongko wajib basuh ngusap dua khufain badlal ghusli, untuk pengganti sebagai basuh kaki, cukup diusap sepatunya. Nah, itu juga boleh. Kalau dia tidak memakai sepatu ya wajib untuk dibasuh kedua kakinya sampai hingga dua mata kaki. Tetapi kalau dia memakai khufaini maka cukup diusap khufain. Wa ghuslu rijlaini, basuh kedua kaki, wajib ghuslama 'alaiha. Lah ketika membasuh kedua kaki wajib ghuslama 'alaiha, wajib juga untuk membasuh apa yang ada di atas kedua kaki itu, seperti halnya membasuh tangan, min sya'rin dari rambut, wasil atin dan juga uci-uci, wa asba'in dan juga jari-jari kaki, zaidatin tambahan kalau derijine ada yang lebih karena cacat. Kama sabak, seperti halnya yang tadi yang terdahulu, yaitu mengenai tangan, filiadaini ing dalam tangan loro. Wasadis utawi fardu kang kaping 6 min furudil wudu asitah. Ini yang ke-6 dari fardu-fardunya wudu yang ke-6, yaitu yang terakhir. Iku at-tartib, yaitu tertib, harus tertib. Ini menurut Imam Syafi'i. Enggak ada tertib ya enggak sah wudunya. Fil wudu'i ing dalam wudu. Jadi menurut Imam Syafi'i ikhtiaton, kepala dulu. Didasarkan dengan dawe Allah,
Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulikum ilal ka'bain. At-tartib utawi tertib fil wudu'i ing dalam wudu. Jadi yang keenam itu ya harus tertib. Alama ing atase apa-apa ae tegese al wajhil ladzi ing atase wajah alladzi dakatna kang wis nuturke sapa kita hu ing wajah fi adil fututi ing dalam fardu-fardune wudu ing dalam jumlah fardu-fardune wudu falau nasya lamun lupa ngono sapa mutawati tartib ing tertib lam yakfi durung cukup walau gusila lamun walau gosala lamun gosala baso sapa mutawati arbatan papat do ahuyo bagiane wudu walaupun keempat-empatnya sudah dilakukan dibaso, wajah sudah, tangan sudah, rambut sudah, kaki sudah. Kafatan wahidatan dalam satu usapan. Irtafa'a hadasa wajihi fakot moko dianggap sing wis resik mung wajahi tok jika tidak tertib maka harus tertib. Maka jangan sampai lupa ketika kita wudu ya harus tertib. Itu ikhtiyatnya Imam Syafi'i. Ini saja semoga bermanfaat. Besok kita lanjutkan lagi mengenai sunanuhu, kesunahan daripada wudu. Jadi fardunya wudu itu ada 6. Min furudil wudu. Yang keenam adalah tartib. Semoga bermanfaat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah bihamdi adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arsyih wa midada kalimatih.